Saat manusia mengalami kebangkitan spiritual, apa sebenarnya yang terjadi pada tubuhnya? Kenapa mereka bisa mengalami perubahan hidup yang sangat besar setelah mengalami kebangkitan spiritual? Sebenarnya, baik pada kebangkitan spiritual alami maupun buatan, yang terjadi pada tubuh sebenarnya adalah pembangkitan energi Kundalini. Energi Kundalini ini adalah energi spiritual yang sudah ada di dalam tubuh masing-masing manusia. Pada umumnya, energi Kundalini ini dalam keadaan dorman atau tertidur. Di saat energi Kundalini ini sudah aktif atau bangun, di saat itulah manusia mengalami kebangkitan spiritual. Ketika energi Kundalini sudah aktif dan bangkit, dia akan terus naik ke atas dari ujung tulang ekor untuk membersihkan cakra-cakra di atasnya. Jika energi Kundalini sudah sampai di puncak kepala, di saat itulah manusia mulai mengalami pencerahan dan peleburan dengan semesta. Sebenarnya, apakah cakra itu? Apa kegunaannya bagi tubuh manusia? Dan kenapa cakra harus dibersihkan? Sebelum kita lanjutkan videonya, ada informasi penting nih, karena beberapa minggu ini banyak yang nanya kapan kelas online dibuka kembali. Maka, weekend ini saya akan mengadakan online kelas lagi dengan tema Kebangkitan Spiritual Menjadi Supernatural untuk Kejayaan Nusantara. Di online kelas ini, saya akan membahas tentang bagaimana kebangkitan spiritual itu, apa ciri-cirinya, apa yang harus dilakukan, apa kaitannya dengan ramalan Sabdo Palo Nagi Janji dan kejayaan Nusantara, dan bagaimana bisa kemampuan supernatural itu muncul ketika kesadaran spiritual mengalami peningkatan. Kelas online ini akan diadakan via Zoom dengan durasi 2,5-3 jam, sehingga kalian bisa sekaligus berdiskusi dengan saya sekalian meet and greet online. Dan pastinya ada bonus meditasi dan penyembuhan masal dari Pak Didi juga ya. Yang mau ikutan, yuk segera baca deskripsi video. Online kelas ini belum tentu saya bikin lagi, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dan bertukar pengalaman bareng saya. Gabung sekarang, mumpung seat masih ada. Tubuh manusia sebenarnya terdiri dari dua jenis, yakni tubuh kasar dan tubuh halus. Tubuh kasar ini adalah tubuh kita yang bisa dilihat oleh kedua mata telanjang yang terdiri dari daging, tulang, dan darah berikut organ-organ yang ada di dalamnya. Sedangkan tubuh halus ini adalah tubuh energi kita yang berupa aura dan cakra. Tubuh halus ini memang belum bisa dilihat secara jelas, baik oleh mata telanjang maupun oleh bantuan teknologi. Namun, semenjak peradaban kuno ribuan tahun yang silam, cakra ini diyakini benar-benar ada dan bisa dirasakan fungsi dan manfaatnya. Cakra sendiri adalah pusat-pusat energi di dalam tubuh manusia. Dengan adanya cakra ini, maka manusia bisa menerima dan mengalirkan energi ke organ-organ tubuh di sekitarnya. Energi manusia ini berasal dari hasil metabolisme yang diedarkan oleh darah. Namun, siapakah yang memberikan energi pada darah supaya bisa mengalir dengan lancar dari jantung ke seluruh pembuluh darah di tubuh? Tentu saja energi. Tanpa energi, kita tidak bisa bernafas dan tidak akan memiliki aliran darah. Energi ini sendiri memiliki simpul-simpul yang dinamakan dengan cakra. Dan manusia memiliki 7 cakra utama yang terletak di sepanjang garis tulang belakang. Manusia yang energi kundalininya sudah bangkit, maka akan mengalami pembersihan cakra dengan sendirinya. Secara otomatis, kundalini akan membersihkan cakra sehingga membuat mereka beroperasi secara seimbang. Cakra yang baik adalah cakra yang seimbang nyalanya satu sama lain. Jika ada cakra yang tidak seimbang, entah lebih redup atau lebih menyala, maka ini akan berpengaruh kepada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan jiwa seseorang. Sampai sekarang, bentuk cakra yang sesungguhnya belum bisa digambarkan, karena belum ada teknologi atau penelitian ilmiah yang bisa menggambarkan cakra secara nyata. Bentuk cakra yang kita lihat di media sebenarnya adalah hasil citra yang digambarkan oleh pendahulu-pendahulu kita yang memiliki kesadaran tinggi. Namun demikian, bukan berarti cakra itu tidak ada. Cakra walaupun tidak bisa didokumentasikan, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Apa saja manfaat cakra pada tubuh? Apa yang terjadi jika cakra ada yang tersumbat? Satu, cakra dasar atau muladhara. Cakra ini berwarna merah dan terletak di ujung tulang ekor. Cakra ini berfungsi untuk mengatur sistem pertahanan tubuh, daya hidup, dan gairah manusia.
Cakra ini banyak digambarkan sebagai energi dasar penggerak hidup dan motivasi manusia. Jika cakra muladhara manusia aktif, maka manusia akan memiliki semangat hidup, termotivasi, suka belajar, rajin bekerja, menjadi produktif, memiliki tujuan hidup, suka mencari uang, dan suka menyelesaikan tantangan. Tapi, cakra muladhara yang terhambat atau tidak aktif akan membuat manusia menjadi malas, tidak memiliki semangat hidup, suka rebahan, tidak punya tujuan hidup, depresi, kehilangan harapan hidup, bahkan bisa berdampak pada bunuh diri. Cakra muladhara yang tidak seimbang juga menyebabkan penyakit organ tubuh seperti konstipasi, wasir, obesitas, dan anoreksia nervous. Orang yang cakra muladharanya mulai dibersihkan, ia akan menjadi bertanya-tanya tentang siapa dirinya, bagaimana jati dirinya, dan untuk apa dia diciptakan di dunia. Setelah itu, dia akan menjadi lebih bersemangat dalam hidup. Dia mulai menemukan passionnya dan dia mulai senang bekerja atau setidaknya melakukan hal-hal yang produktif. Yang kedua, cakra seks atau swadhisthana. Cakra ini berwarna jingga dan terletak di area kemaluan manusia. Cakra ini kerap disebut berpengaruh terhadap kondisi seksual dan reproduksi manusia. Namun ternyata, cakra ini juga tidak melulu soal seks, tapi juga tentang kreativitas dan hasrat manusia terhadap gaya hidup. Orang yang cakra swadhisthananya seimbang, dia akan memiliki pikiran yang positif, percaya diri, banyak ide mengalir dari otaknya, dia menjadi sangat kreatif, dan menjaga pergaulan. Jika cakra ini tersumbat atau tidak seimbang, maka manusia jadi suka berpikiran negatif, apatis terhadap orang lain, suka bertindak kasar, tidak kreatif, bahkan bisa mengalami penyimpangan seks. Bisa juga aktivitas seksual dia ini menjadi tidak terkontrol, seperti suka melakukan hubungan bebas, sesama jenis, incest, pedofilia, dan masih banyak lagi. Manusia yang mulai bersih cakra swadhisthananya, dia biasanya akan menjadi manusia yang menjaga diri dan pergaulan. Dia menghindari hubungan bebas dan mulai berkomitmen untuk menjaga dirinya hanya untuk satu pasangan saja. Ada juga orang yang menjadi tidak punya hasrat seksual sama sekali saat cakra swadhisthananya dibersihkan. Hasrat seksual dia baru muncul kembali, biasanya nanti setelah cakra-cakra lain mulai seimbang. 3. Cakra plexus solar atau pusar atau manipura. Cakra ini berwarna kuning dan terletak di pusar manusia. Dalam buku sejarah dunia yang disembunyikan disebutkan bahwa sebenarnya cakra ini berfungsi untuk menerima energi dari matahari, di mana energi ini adalah energi yang memberdayakan dan berfungsi bagus untuk vitalitas tubuh. Dan memang sih, cakra ini berfungsi dalam menjaga vitalitas tubuh manusia. Cakra inilah yang membuat manusia memiliki energi untuk menjalankan kehendak. Manusia yang cakra manipuranya seimbang, dia akan memiliki rasa aman, puas, gembira, nyaman, dan percaya diri. Tapi, jika cakra ini tersumbat, dia akan menjadi manusia yang pemalu, mudah iri hati, mudah benci pada sesuatu, dan kerap merasa insecure atau tidak aman. 4. Cakra jantung atau anahata. Cakra ini berwarna hijau dan berlokasi di dada, selaras dengan lokasi jantung. Ia juga memberikan energi terhadap organ-organ di dalam rongga dada. Cakra anahata yang tersumbat dapat menyebabkan gangguan kesehatan di organ-organ dada, seperti penyakit jantung, asma, dan masih banyak lagi. Cakra anahata yang tersumbat juga bisa menyebabkan manusia menjadi egois, sombong, fanatik, rakus, serakah, munafik, dan mudah gelisah. Sebab cakra ini sangat berhubungan dengan cinta kasih. Dia juga berhubungan dengan penyembuhan. Bila cakra anahata telah seimbang, maka manusia jadi bisa merasakan cinta dan kasih sayang, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Dia jadi merasa hidupnya itu penuh dengan cinta. Dia merasa dikasihi oleh orang-orang di sekitarnya, dan dia juga akhirnya mampu memberikan cinta dan kasih sayang kepada orang di sekitarnya. Orang yang cakra anahatanya kuat juga mampu memberikan bantuan penyembuhan kepada orang lain. 5. Cakra tenggorokan atau visuddha. Cakra ini berwarna biru muda dan terletak di tenggorokan. Ia banyak berfungsi di bidang komunikasi dan ekspresi diri. Orang yang cakra visuddhanya menyala dengan seimbang, dia akan menjadi pribadi yang pandai bicara, pandai berkomunikasi, bisa mengekspresikan diri dan idenya dengan baik, dan biasanya hubungan sosialnya bagus. Orangnya juga cenderung pasrah atau sumeleh. Dia sukses dalam hidupnya, berkelimpahan, dan rezekinya lancar. Pengetahuan duniawinya pun berkembang. Ini bisa dilogika sih, karena awal mula kesuksesan hidup manusia secara jabatan dan materi itu berawal dari skill komunikasi yang bagus.
Saya sejak tahun 2012 mengikuti banyak sekali pelatihan entrepreneurship dan bertemu dengan banyak pebisnis-pebisnis sukses. Mereka semua memiliki keterampilan komunikasi yang bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Jika kita pandai berkomunikasi, maka kita akan pandai memikat orang lain. Kita juga jadi mudah mendapatkan perhatian orang lain dan mudah mendapatkan kenalan. Dari kenalan inilah peluang bisnis dan peluang kerja itu tercipta. Dari situlah rezeki kita akan bertambah. 6. Cakra mata ketiga atau ajna. Cakra ini berwarna nila dan terletak di dahi, di antara kedua alis. Cakra ini kerap menjadi perhatian khusus oleh para spiritualis karena dianggap cakra ini bisa mengendalikan cakra-cakra di bawahnya. Cakra ini disebut juga sebagai mata ketiga manusia karena dia mampu untuk melihat apapun yang tidak mampu dilihat oleh kedua mata fisik. Cakra ini berhubungan dengan kecerdasan, intuisi, dan kemanunggalan atau penyatuan. Bila cakra ajna kita telah aktif dan seimbang, maka manusia akan memiliki kemampuan kewaskitaan atau clairvoyance, di mana dia bisa melihat apa yang tidak orang lain sadari. Ini bukan berarti kita lantas menjadi bisa melihat makhluk halus seperti jin atau setan, melainkan kita jadi bisa melihat hal-hal yang luput dari pandangan. Misalnya saat ada demo besar-besaran terjadi, di saat orang kebanyakan mengira bahwa demo itu terjadi secara natural, maka orang yang cakra ajnanya sudah aktif akan bisa mengetahui apakah demo itu terjadi secara alami ataukah memang didanai untuk agenda politik tertentu. Orang yang cakra ajnanya aktif juga akhirnya akan mendapatkan pengetahuan spiritual yang meningkat. Dia jadi suka belajar teologi, filsafat, atau bahkan mempelajari hakikat-hakikat makhluk spiritual yang selama ini masih menjadi misteri. Orang yang cakra ajnanya aktif, dia akan menjadi manusia yang intuitif dan bijaksana. Ia juga mulai merasakan intensi untuk bisa melebur dengan semesta atau manunggal. Dari sinilah perlahan-lahan dia jadi bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain yang tidak menggunakan bahasa atau suara. Cakra ini juga memungkinkan manusia untuk menghasilkan imajinasi-imajinasi yang fantastis. Jika pandai mengelolanya, maka ini bisa membuat manusia mampu menghasilkan masterpiece atau karya agung. Cakra ajna yang tersumbat akan membuat manusia mudah mengalami mimpi buruk dan gangguan penglihatan. 7. Cakra mahkota atau sahasrara. Cakra ini berwarna ungu dan terletak di ubun-ubun kepala manusia. Ini adalah cakra yang berperan dalam proses penyatuan mistik atau kemanunggalan manusia, baik dengan alam maupun dengan sang pencipta. Orang yang cakra mahkotanya sudah terbuka, dia jadi memiliki kemampuan memahami dan mengenali diri yang luar biasa. Dia jadi tahu siapa diri sejatinya dan dia mulai mengetahui rahasia-rahasia alam. Cakra mahkota yang sudah terbuka juga memungkinkan manusia bisa mengalami penyatuan atau kemanunggalan dengan Tuhan, di mana dia akhirnya akan melebur dengan Tuhan dan menjadi tercerahkan. Ego diri dia sudah meluruh, identitas sudah menghilang. Dia merasa dirinya adalah nothing atau bukan apa-apa. Dia menjadi pasrah mutlak kepada alam dan sang pencipta. Namun di saat inilah, energi ilahi itu masuk dengan bebas ke dalam tubuhnya. Orang yang cakra ajnanya tersumbat, ia akan mengalami depresi, kehilangan kemauan untuk bersosialisasi, cenderung mengasingkan diri, dan dia juga sangat kesulitan untuk belajar dan mengerti hal apapun. Tidak semua manusia yang kundalininya bangkit, dia akan mampu mencapai cakra mahkota. Karena ini tergantung juga dengan tingkat kepasrahan seorang manusia. Biasanya, makin kita terobsesi, makin kita melekat pada suatu hal, justru makin tidak mendapatkan pencerahan itu sendiri. Cakra sendiri dikatakan tersumbat jika dia tidak menyala dan aktif secara sempurna. Cakra bisa tersumbat karena pola hidup dan pola pikir kita di masa lalu yang buruk. Kurang olahraga, tidak memperhatikan asupan makanan, berteman dengan orang toksik, tidak bisa berpikir positif, dan sering bertengkar bisa membuat kita jatuh ke dalam emosi negatif dan menimbun banyak karma buruk. Makin banyak karma buruk yang kita tanggung, makin cakra kita tersumbat. Sebaliknya, dengan semakin kita berserah dan berpikiran positif, makin kita selaras dengan hukum alam, maka cakra akan semakin cepat dibersihkan dan semakin cepat pula untuk diseimbangkan.
Pernah nggak kalian mendengar pernyataan bahwa kebangkitan spiritual yang saat ini kalian alami adalah janji leluhur Nusantara untuk menyongsong kejayaan Nusantara kembali? Dan biasanya dikaitkan dengan ramalan Sabdo Palo Nagih Janji. Apakah yang terjadi pada kalian saat ini wajar? Apakah ada misi tertentu yang harus kalian emban sehingga kalian mengalami kebangkitan spiritual? Seperti apa ciri-cirinya? Dan apa yang harus kalian lakukan saat mengalami kebangkitan spiritual? Mengapa spiritualitas bisa membuat manusia menjadi supernatural? Bedanya dengan kesaktian apa? Apa yang harus kalian lakukan untuk mengalami kultivasi spiritual? Bagaimana kita bisa memakai momen ini untuk ikut menjadikan Nusantara sebagai mercusuar dunia? Temukan jawabannya di online kelas aku ya. Program ini online via Zoom dan gratis sesi meditasi dan penyembuhan massal dari Pak Didi. Kalian juga bisa diskusi online bareng aku di sini selama seminggu. Yang mau ikutan, baca deskripsi di bawah video dan gabung sekarang karena belum tentu aku bikin online kelas lagi loh.